Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Damara dari D3 Keperawatan akan menjelaskan kecoa helminthiasis. Pengertian: helminthiasis adalah parasit usus dari golongan nematoda. Dikenal sebagai infeksi cacing, adalah penyakit makroparasitik manusia dan hewan lain di mana bagian tubuh terinfeksi cacing parasit. Yang dikenal sebagai cacing, mereka sering hidup di saluran pencernaan inang mereka, tetapi mereka juga dapat bersembunyi di organ lain di mana mereka menyebabkan kerusakan fisiologis. Ada banyak spesies parasit yang secara luas diklasifikasi menjadi 4, yaitu Ascaris lumbricoides, Trisurus triciura, Necator americanus, Ancylostoma duodenale. Kelompok cacing dengan bentuk bulat memanjang seperti benang, kulit luar tidak bersegmen, kutikulanya licin, kadang-kadang bergaris, memiliki rongga badan serta jenis kelamin terpisah, bersifat parasit bagi hewan maupun manusia. Cara infeksi: melalui mulut oral, tertelannya telur cacing dari tanah atau tertelannya larva aktif yang ada di tanah melalui kulit. Melalui tinja feses, telur dan larva menjadi infektif jika melalui atau berada di anus, penularan langsung dari orang ke orang. Melalui tanah, soil transmitted helminth (STH), telur atau larva menjadi infektif sesudah menjalani proses pematangan di dalam tanah. Melalui arthropoda, vektor stadium infektif berkembang di dalam tubuh arthropoda seperti pada kecoa. Penularan terjadi melalui daging hewan. Siklus hidup: larva masuk ke tubuh melalui mulut, cairan lambung akan mengaktifkan larva. Telur keluar dari tinja dalam keadaan belum membelah. Proses pematangan 20 hingga 24 hari. Suhu optimal 30 derajat Celcius. Usus menuju kapiler darah, kemudian masuk alat pernapasan, lalu ke lambung dan usus halus. Waktu migrasi 10-15 hari. Siklus kedua di usus dan mulai menghasilkan telur 6-10 minggu. Epidemiologi: iklim tropis yang lembab, higien dan sanitasi yang kurang baik, kepadatan penduduk, kebiasaan hidup yang kurang baik, tempat yang kotor, banyaknya serangga dan arthropoda seperti kecoa. Sistem perairan: adanya sumber infeksi. Ascaris lumbricoides, Ascariasis. Habitat: usus halus. Manusia satu-satunya hospes definitif, merupakan nematoda usus terbesar, berwarna putih kekuningan, merah muda. Cacing mati berwarna putih. Morfologi dan siklus hidup: badan bulat memanjang, kedua ujung lancip. Cacing jantan panjang 15-30 cm, kali lebar 3-5 mm, betina 22-35 cm, kali lebar 3-6 mm. Cacing betina menghasilkan 200.000 butir telur sehari, berlangsung semasa hidup cacing 6-12 bulan. Epidemiologi: Ascaris lumbricoides, kosmopolit, daerah tropis dengan udara lembab, erat hubungan dengan higien dan sanitasi, terutama menyerang anak 5-9 tahun. Laki-laki maupun perempuan mempunyai kemungkinan terinfeksi yang sama. Trisurus triciura,
Cacing cambuk atau whipworm. Habitat di dalam usus besar. Manusia hospes definitif. Trichuriasis. Cacing betina lebih besar. Sehari cacing betina menghasilkan 3.000 sampai 4.000 telur. Pematangan telur pada tanah 3 sampai 5 minggu. Telur menetas di usus halus. Cacing dewasa menetap di usus besar selama beberapa tahun. Cacing tambang. Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Necator americanus, Necatoriasis, Ancylostoma duodenale, Ancylostomiasis. Habitat usus halus jejunum. Hospes definitif manusia. Cacing dewasa hidup berwarna putih keabu-abuan sampai kemerahan. Morfologi kedua cacing mirip, perbedaan khas terutama pada betina. Necator americanus menyerupai huruf S. Ancylostoma duodenale menyerupai huruf C. Necator americanus 9.000 hingga 10.000 telur per hari. Ancylostoma duodenale 10.000 hingga 20.000 telur per hari. Suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Dalam 24 sampai 48 jam akan menetas. Dapat bertahan hidup di tanah 2 minggu. Larva dapat menembus kulit. Cacing dewasa dapat hidup kurang lebih 10 tahun. Aspek klinis. Penderita mengalami gejala gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, atau konstipasi. Efek yang serius terjadi bila cacing-cacing menggumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus ileus. Pada keadaan tertentu, cacing dewasa mengembara ke saluran empedu, appendix, atau ke bronkus dan menimbulkan keadaan gawat darurat sehingga kadang-kadang perlu tindakan operatif. Diagnosis. Gejala umum tidak spesifik. Penegakan diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan tinja, pemeriksaan konsentrasi atau biakan, usapan anus, biopsi darah, urin, sputum, dan lain-lain. Pencegahan. Mengurangi sumber penularan, mengobati penderita. Pendidikan kesehatan. Pemberantasan hospes perantara dan vektor. Mempertinggi imunitas. Pengawasan higien sanitasi. Pengobatan. Pemberian obat secara perorangan atau massal. Obat lama piperacin, thiabendazole, hexylresorkinol, dan hetragen. Efek samping. Obat baru pyrantelpamoat, mebendazole, albendazole, levamisole. Syarat permasal, mudah diterima, dan efek samping rendah. Daftar pusaka. Saya dalam membuat PowerPoint ini